Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alim dengan NIM 2401091024. Kali ini saya akan mengenalkan berbagai macam komponen pada CPU. Yang pertama ada DVD-ROM. DVD-ROM atau Digital Versatile Disk Read-Only Memory adalah sebuah perangkat optik pada komputer yang digunakan untuk membaca data dari DVD. DVD-ROM sendiri dapat menampung data yang jauh lebih besar daripada CD-ROM, mencapai kapasitas 4,7 GB hingga 17 GB pada beberapa jenis, tergantung pada jumlah lapisan dan sisi penyimpanannya. Berbeda dengan perangkat DVD-RW yang bisa nulis ulang data, DVD-ROM hanya digunakan untuk membaca informasi yang telah ditulis oleh pabrik. DVD-ROM sendiri berfungsi untuk membaca data dalam bentuk file atau media yang disimpan pada cakram DVD. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk memutar film, mengakses program atau aplikasi, serta membaca berbagai jenis file, seperti dokumen dan gambar yang disimpan pada cakram DVD. Macam-macam seri DVD-ROM antara lain ada DVD-ROM standar, DVD-RW, DVD dual format, eksternal DVD-ROM, slim DVD-ROM, slot load DVD-ROM, dan yang terakhir Blu-ray combo drive. Lalu yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi pusat penghubung semua komponen perangkat keras lainnya, seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya. Komponen-komponen ini saling terhubung melalui berbagai slot, port, dan konektor pada motherboard yang memungkinkan aliran data antar perangkat. Motherboard juga mengandung chipset yang mengontrol komunikasi antara berbagai bagian komputer, serta BIOS atau UEFI, perangkat lunak dasar yang memungkinkan komputer untuk melakukan proses booting. Fungsi dari motherboard sendiri adalah untuk menyatukan dan mengkoordinasikan kinerja berbagai komponen dalam sistem komputer, sehingga mereka dapat bekerja secara terintegrasi, dan motherboard ini menyediakan slot ekspansi untuk meningkatkan fungsi komputer, seperti menambahkan kartu grafis atau kartu suara. Selain itu, motherboard mengatur aliran listrik ke komponen penting agar semuanya berjalan stabil. Motherboard juga memungkinkan komunikasi antara komponen melalui bus data yang tertanam di dalamnya, sehingga data dapat diproses dan diteruskan ke komponen yang membutuhkannya. Macam-macam seri motherboard antara lain ada motherboard Intel, motherboard AMD, motherboard Mini ITX, dan motherboard server. Yang ketiga ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk atau SSD yang menyimpan data secara permanen, RAM hanya menyimpan data secara sementara, dan datanya akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM memainkan peran penting dalam kinerja komputer karena semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program atau aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa menurunkan kinerja. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat akses data yang dibutuhkan oleh prosesor saat menjalankan aplikasi. RAM sendiri menyediakan ruang yang cepat untuk data yang sering diakses, sehingga prosesor tidak perlu mencarinya di penyimpanan yang lebih lambat, seperti hard disk atau SSD. Dengan adanya RAM, komputer dapat memuat aplikasi, membuka file, dan menjalankan program yang lebih cepat.
RAM juga memungkinkan komputer menjalankan beberapa program sekaligus atau multitasking tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Macam-macam seri RAM antara lain ada Corsair, G-Skill, Kingston, Crucial, dan Adata. Tuh yang keempat, ada WiFi adapter. WiFi adapter adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan nirkabel atau WiFi. Perangkat ini dapat berupa modul internal yang dipasang langsung pada motherboard atau perangkat eksternal yang dihubungkan melalui port USB. WiFi adapter mengubah sinyal radio dari jaringan WiFi menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer, sehingga perangkat bisa mengakses internet atau jaringan lokal tanpa perlu kabel fisik. Fungsi utama dari WiFi adapter adalah untuk menyediakan konektivitas nirkabel pada perangkat yang tidak memiliki WiFi bawaan, atau untuk meningkatkan jangkauan serta kecepatan koneksi pada perangkat tersebut. Dengan adanya WiFi adapter, pengguna bisa terhubung ke internet di area yang terjangkau oleh jaringan WiFi tanpa harus mengandalkan koneksi kabel. Hal ini memberikan fleksibilitas terutama bagi perangkat portable seperti laptop atau komputer yang dipindahkan ke berbagai lokasi dalam rumah atau kantor. Macam-macam seri dari WiFi adapter. Yang pertama ada TP-Link, Netgear, Linksys, D-Link, dan Edimax. Yang kelima ada VGA. VGA atau Video Graphic Array adalah jenis perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah dan menampilkan grafis atau gambar di layar monitor. VGA pada awalnya merujuk pada standar resolusi dan warna yang dikembangkan oleh IBM. Namun saat ini istilah tersebut sering digunakan secara umum untuk menyebut kartu grafis atau video card. Kartu VGA dapat berbentuk kartu terpisah atau dedicated yang terhubung ke motherboard melalui slot PCIe atau dapat terintegrasi dengan prosesor. Fungsi utamanya adalah mengonversi data digital dari komputer menjadi sinyal visual yang bisa ditampilkan pada layar monitor. Fungsi utama dari VGA adalah untuk mengolah data grafis yang diperlukan untuk menampilkan gambar, video, atau aplikasi grafis lainnya dengan kualitas tinggi pada layar. VGA sendiri berperan penting dalam menjalankan program atau aplikasi yang membutuhkan grafis intensif seperti game, desain grafis, dan pemrosesan video. Kartu VGA dengan spesifikasi tinggi dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan tampilan visual, memungkinkan seseorang mendapat pengalaman bermain game yang lebih baik, rendering grafis yang cepat, serta pemutaran video resolusi tinggi yang lebih mulus. Macam-macam seri dari VGA ada Nvidia, AMD, Asus, dan MSI. Lanjut untuk komponen keenam ada HDD. HDD disebut juga sebagai hard disk drive. Berikut adalah pengertian HDD. HDD adalah perangkat penyimpanan data pada komputer yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan informasi secara permanen. HDD terdiri dari satu atau lebih piringan disk yang berputar dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan kepala baca atau tulis yang bergerak untuk mengakses data pada permukaan piringan. Perangkat ini telah lama digunakan sebagai penyimpanan utama pada komputer, menyimpan berbagai jenis data seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna, baik saat komputer dalam keadaan menyala maupun mati. Fungsi utama dari HDD adalah untuk menyimpan data secara permanen dan menyediakan akses cepat ke data yang disimpan. HDD digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, dokumen, foto, video, serta file lainnya.
Meskipun teknologi penyimpanan lebih baru seperti SSD atau Solid State Drive yang mulai menggantikan HDD karena kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. HDD tetap populer karena kapasitas penyimpanannya yang besar dengan harga yang relatif lebih terjangkau, dan HDD ini juga memungkinkan data untuk disimpan secara aman dalam jangka waktu panjang tanpa kehilangan informasi, asalkan terangkat dalam kondisi baik. Macam-macam seri dari HDD ada yang pertama Seagate, Western Digital, Toshiba, dan Samsung. Yang ketujuh ada front panel. Front panel adalah bagian antarmuka pada casing komputer yang menghubungkan beberapa tombol dan indikator dengan motherboard, sehingga pengguna dapat mengakses fungsi-fungsi dasar komputer secara langsung dari depan casing. Konektor front panel menghubungkan tombol-tombol dan lampu indikator penting seperti tombol power, tombol reset, serta lampu indikator hard drive dan daya yang biasanya terletak di depan casing komputer untuk memudahkan akses. Berikut jenis-jenis front panel dan fungsinya. Yang pertama ada power SW atau power switch. Konektor ini terhubung ke tombol power di casing dan berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan komputer. Ketika ditekan, tombol ini mengirimkan sinyal ke motherboard untuk menyalakan atau mematikan sistem. Yang kedua ada reset SW atau reset switch. Konektor ini menghubungkan tombol reset di casing dengan motherboard. Fungsi tombol reset adalah untuk merestart komputer secara paksa jika terjadi masalah atau sistem mengalami freeze. Yang ketiga ada power LED. Konektor ini menghubungkan lampu indikator daya pada casing yang menyala ketika komputer dinyalakan. Power LED membantu pengguna mengetahui apakah komputer sedang aktif atau dalam keadaan mati. Yang keempat ada HDD LED atau Hard Disk Drive LED. Konektor ini terhubung ke lampu indikator hard drive yang biasanya berkedip saat ada aktivitas data pada hard drive atau SSD. HDD LED membantu pengguna memantau aktivitas penyimpanan data. Lalu yang kelima ada USB front panel. USB front panel biasanya terdapat pada beberapa port USB di bagian depan casing yang terhubung ke motherboard melalui konektor USB front panel. Port ini memudahkan pengguna menghubungkan perangkat USB seperti flash drive atau kabel pengisian daya tanpa harus menjangkau ke bagian belakang casing. Yang keenam ada audio front panel. Menyediakan konektor untuk headphone dan mikrofon yang biasanya terletak di bagian depan casing. Konektor ini menghubungkan jack audio ke motherboard sehingga pengguna bisa mengakses suara dan mikrofon secara langsung dari depan casing. Yang kedelapan ada cooling fan. Cooling fan adalah kipas pendingin yang digunakan di dalam komputer untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen internal seperti prosesor, kartu grafis, dan power supply. Cooling fan sendiri memainkan peran penting dalam menjaga suhu sistem agar tetap stabil dan mencegah komponen menjadi terlalu panas, yang dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kinerja. Cooling fan tersedia dalam berbagai ukuran dan kecepatan, tergantung pada kebutuhan pendinginan dari masing-masing komponen komputer. Fungsi dari cooling fan adalah untuk mengalirkan udara dingin ke dalam casing komputer dan mengeluarkan udara panas yang dihasilkan oleh komponen internal. Dengan menjaga sirkulasi udara yang baik, cooling fan membantu mencegah overheating yang bisa memperpanjang umur komponen dan menjaga komputer tetap berfungsi dengan optimal. Cooling fan juga membantu menjaga stabilitas sistem, terutama saat menjalankan aplikasi berat yang meningkatkan beban kerja prosesor atau kartu grafis. Selain itu, cooling fan yang efektif dapat mengurangi risiko penurunan performa dan kerusakan akibat panas berlebih. Macam-macam seri dari cooling fan antara lain ada Noctua, Cooler Master,
Thermaltake, dan Arctic. Lanjut ke komponen yang ke-9, ada CPU fan. CPU fan sendiri adalah kipas pendingin yang secara khusus dipasang di atas prosesor pada komputer untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja. CPU adalah salah satu komponen yang menghasilkan panas paling tinggi dalam sistem, terutama saat menjalankan tugas berat atau multitasking. CPU fan biasanya dipasang bersama dengan heatsink yang membantu menyebarkan panas dari prosesor agar kipas dapat mendinginkannya dengan lebih efisien. Fungsi utama dari CPU fan adalah untuk menjaga suhu prosesor agar tetap dalam batas aman, sehingga mencegah overheating yang bisa menyebabkan kinerja menurun atau bahkan kerusakan komponen. Dengan menjaga suhu CPU tetap stabil, CPU fan memungkinkan komputer berjalan dengan optimal tanpa gangguan. CPU fan bekerja sama dengan sistem pendinginan lainnya dalam casing komputer untuk mempertahankan sirkulasi udara yang baik. Dalam penggunaan aplikasi berat seperti bermain game atau rendering video, CPU fan yang efisien sangat penting untuk menjaga performa sistem. Macam-macam seri dari CPU fan ada Corsair, Be Quiet, Thermalright, dan Cooler Master.